Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Gribi dari kelas Bisnis Digital 4C Malang. Nah, baik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang React Native. Nah, apa sih React Native itu dan apa aja kelebihannya? Nah, mari kita simak penjelasan saya. Nah, yang pertama itu ada pengenalan tentang React Native. Pada tahun 2024, React Native tetap menjadi pilihan utama bagi pengembang aplikasi mobile di seluruh dunia. Dengan lebih dari 50% developer memilihnya sebagai framework favorit untuk pengembangan cross-platform. Menurut data Statista, React Native memiliki 100.000 lebih proyek aktif di GitHub, menjadikannya komunitas open source terbesar ketiga di bidang pengembangan mobile. Dengan kemampuan menghemat waktu hingga 40% dalam pengembangan dibanding native development dan dukungan untuk integrasi AR atau VR, tidak heran jika React Native terus menjadi pilihan untuk bisnis yang ingin memasuki pasar mobile dengan cepat. Selanjutnya, apa itu React Native? React Native adalah kerangka kerja open source yang dikembangkan oleh Meta atau Facebook, yang kita tahu ya, untuk membangun aplikasi mobile untuk iOS dan Android menggunakan bahasa JavaScript. Nah, dengan React Native ini, pengembang bisa menulis kode sekali dan menggunakannya untuk dua platform sekaligus, seperti Android dan juga iOS. Menghindari kebutuhan untuk belajar bahasa pemrograman berbeda seperti Java, Kotlin, atau Swift. Nah, sejak dirilis tahun 2015 ini, framework ini telah menjadi pilihan utama banyak perusahaan global seperti Instagram, Airbnb, dan Gojek karena kemampuannya menciptakan aplikasi yang berfungsi seperti aplikasi natif atau ASI dengan performa cepat. Pada tahun 2024, React Native semakin canggih dengan pembaruan seperti Fabric Renderer meningkatkan kecepatan hingga 30% dan membuat aplikasi lebih responsif bahkan untuk tugas kompleks seperti animasi atau data real time. Selanjutnya, nah, di sini kita akan ngebahas tentang kelebihan React Native. Itu ada 3. Yang pertama, satu kode untuk dua platform. Seperti yang saya bilang tadi, React Native memungkinkan Anda menulis kode sekali dan menjalankannya di iOS dan Android tanpa perubahan. Nah, di sini yang kedua, performanya seperti aplikasi natif. Meskipun menggunakan JavaScript, React Native menghasilkan aplikasi yang berjalan setajam aplikasi asli atau natif, seperti yang dibangun dengan Swift atau Kotlin. Nah, yang ketiga, itu cepat dalam pengembangan si React Native ini, yaitu fiturnya seperti hot reloading memungkinkan pengembang melihat perubahan desain atau kode langsung dalam hitungan detik tanpa perlu menunggu aplikasi restart. Seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan React Native dan juga Flutter. Nah, di sini ada beberapa aspek, yaitu aspek bahasa pemrograman, aspek performa, aspek dari UI dan UX, aspek hot reloading, ekosistem, dan ketergantungan platform. Nah, yang pertama kita bahas dari aspek bahasa pemrogramannya dulu. React Native menggunakan bahasa pemrograman JavaScript atau TypeScript. Nah, kalau Flutter dia menggunakan bahasa pemrograman Dart dari Google. Nah, yang selanjutnya yaitu dari aspek performa. Di sini React Native tergantung native modules atau lebih lambat untuk tugas berat. Jadi, yaitu salah satu kekurangannya dari React Native. Dia kalau tugas berat itu lebih lambat. Nah, kalau untuk Flutter, performanya itu dia lebih cepat karena engine Skia rendering sendiri.
Selanjutnya yaitu dari aspek UI dan juga UX. React Native menggunakan komponen native platform. Nah, sedangkan Flutter dia menggunakan komponen konsisten atau material atau Cupertino. Nah, dilihat dari aspek hot reloading, React Native itu ada, cuman kadang perlu di restart. Nah, kalau Flutter dia lebih mulus tanpa restart. Nah, kalau dari aspek ekosistem, React Native ini dia larger community. Sedangkan Flutter, dia itu larger community, cepat berkembang tetapi lebih tepat. Nah, dilihat dari aspek yang terakhir yaitu ketergantungan platform, React Native ini membutuhkan SDK native atau Android Studio Xcode. Nah, kalau Flutter ini dia tidak perlu SDK. Selanjutnya, nah di sini ada perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan React Native. Yang pertama itu ada Facebook, si pencipta React Native ini. Dia menggunakannya pada bagian aplikasi utama dan aplikasi lain seperti Facebook Ads Manager. Nah, yang kedua ini ada Instagram. Instagram ini menggunakannya untuk mengintegrasikan React Native secara bertahap, dimulai dari fitur sederhana seperti notifikasi. Nah, yang ketiga ini ada Tesla. Dia menggunakan React Native dalam aplikasi kendali kendaraan dan juga Powerwall. Nah, yang terakhir ada Discord nih. Discord menggunakan aplikasi React Native ini dalam aplikasi iOS-nya menggunakan React Native untuk fitur UI dan juga navigasi. Nah, masuk kesimpulan, React Native adalah alat yang memudahkan dalam pembuatan aplikasi mobile karena bisa digunakan untuk iOS dan Android sekaligus. Dengan menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman yang sudah ada lebih dari 25 tahun, React Native menjadi lebih mudah dipelajari. Nah, terutama bagi pemula. Banyak sumber belajar yang tersedia, sehingga siapapun bisa mencobanya. Dikembangkan oleh tim Facebook dan dirilis pada tahun 2015, React Native terus berkembang hingga sekarang. Kesuksesan ini didukung oleh komunitas yang besar dan aktif, terdiri dari banyak ahli yang berbagi pengalaman, informasi, hingga proyek bersama. Nah, selain itu, Facebook juga terus memberikan untuk memastikan React Native tetap relevan dan juga berkembang. Sekian presentasi saya tentang React Native. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.